Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa lagi, bersekutu kembali dalam Renungan Kamis, edisi 11 September 2025. Mari kita bersatu hati, menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu yang besar, dekapan dan juga pelukanmu, kesediaanmu untuk menerima kami, bahkan juga merangkul kami, bahkan yang menghibur kami dengan kekuatan dan sukacita, sehingga dalam banyak hal, hari-hari dan waktu yang kami jalani di dunia ini, kami terpelihara oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami rindu lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu saat ini. Kesempatan selama beberapa menit ini Tuhan, waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga kesempatan yang Kau berikan ini ya Tuhan, biarlah menggugah hati kami dan menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami ya Tuhan, supaya kami kuat, bahkan lebih kuat, tangguh menjalani kehidupan kami di waktu yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di hari ini? Kita sudah masuk di hari Kamis lagi, di minggu yang kedua bulan September. Bagaimana minggu yang telah lalu? Bagaimana pula bulan September yang sejauh ini kita jalani? Adakah kita sedang merasa stres, kelelahan, kesepian, galau, bosan? Kabar baiknya kalau kita mengalami hal-hal itu, salah satunya atau beberapa hal, kita masih tergolong orang yang normal. Karena hampir semua orang, ya bahkan orang Kristen sekalipun, pernah atau sedang mengalami hal yang serupa. Tetapi kabar buruknya atau hal-hal itu akan menjadi hal yang buruk ketika kehidupan yang lelah, sepi dan galau itu ternyata bersumber dari jiwa yang kering dan juga hati yang lelah. Seperti sebuah taman yang gersang, kering, tandus, kotor, berantakan dan tak terawat. Ibarat seperti pohon, dahan-dahan kita mengering, daun-daunnya sudah menguning, bahkan sudah mulai kecoklatan, kemudian jatuh berguguran tertiup angin. Gugurannya pun tidak ada yang membersihkan. Tidak ada nampak satu buah pun di dalam taman ataupun pohon itu. Yang ada hanyalah kekeringan, kegersangan, dan rasanya tidak ada tanda-tanda kehidupan. Begitulah kira-kira kondisi jiwa manusia ataupun jiwa kita yang lelah, sepi, sakit, terluka, dan tak terawat. Tentu kita tidak menginginkan kehidupan yang demikian, bukan? Kita menginginkan jiwa yang segar, hati yang sehat, serta hidup yang produktif dan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, dan menyenangkan hati Tuhan. Kita ingin menjadi murid Kristus yang sejati, yang menggarami dan menerangi dunia sekitar melalui kesaksian hidup kita. Kita juga mau terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan,
dan keserupaan dengan Kristus. Namun memang di tengah kerinduan ini, Bapak Ibu Saudara, kita tetap harus mengakui akan hal-hal yang terasa berat yang tadi saya sebutkan. Apalagi minggu lalu, hari Minggu yang lalu, kita telah mendengarkan khotbah dan membaca firman Tuhan, ya, bahwa kita harus memikul salib. Mengikut Kristus harus dihitung betul-betul, dipertimbangkan dengan benar. Karena salib yang harus kita pikul itu tidak mudah. Dan salib itu terasa sangat berat. Dengan ditambah dengan masalah-masalah kita sendiri. Kita mengikuti Tuhan, kita mengikut Dia dengan beban yang berat, beban yang overload, terlampau banyak. Muatan di pundak kita sudah sangat berat sehingga ketika salib itu disandarkan kepada kita, kita tidak menjadi kuat. Barangkali kita terlalu fokus untuk menanggung beban kita sendiri, sehingga energi untuk melakukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, sudah habis. Bahkan kadang dengan alasan beban masalah itu, kita kemudian mendiskon salib yang harus kita pikul. Benar bahwa kita harus memikirkan kesakitan kita, kesakitan fisik, luka-luka masa lalu, masalah-masalah relasi dengan orang-orang terdekat kita. Tetapi salib Kristus juga menunjukkan bahwa kita perlu juga memikirkan pelayanan gerejawi, kesaksian hidup kita, pemberitaan Injil. Bahkan kita membayangkan ya wajah orang-orang yang membutuhkan dan memerlukan uluran tangan kita. Kadang kita bisa jadi kalah. Kita memilih untuk meletakkan salib itu dan terus berkutat dengan beban sendiri yang kita pikul itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berfirman, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Betapa firman Tuhan ini memberikan pengharapan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Di tengah berbagai hal yang harus kita tanggung untuk hal-hal yang sifatnya pribadi, kebutuhan dan keinginan kita pribadi, maupun juga di tengah kebutuhan dunia ini, akan kabar keselamatan, akan kelepasan dari belenggu yang menjerat orang-orang lain, kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan. Karena itu dalam banyak hal, apapun yang sedang kita alami hari ini atau waktu-waktu terakhir ini, mari kita arahkan kepada Tuhan dan persembahkan itu kepadanya. Mari kita letakkan semua beban pergumulan pribadi, beban perasaan bersalah, beban masa lalu yang terus kita pikul, bawa semua kepada Tuhan. Dengan keyakinan, kita mengatakan pada diri kita sendiri, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjadi murid yang setia sampai akhir. Yang bukan hanya bisa menghadapi permasalahan dan pergulatan, pergumulan pribadi,
namun juga pergumulan orang lain, pergumulan gereja, bahkan pergumulan dunia ini. Tuhan Yesus sudah membuktikan dengan mencintai kita, mengasihi kita orang-orang berdosa dengan nyawanya sendiri dan memikul salibnya sampai ke Golgota. Karena itu, Yesus ingin kita mengikuti jejaknya. Dan kalau kita mau berjalan bersama dengannya, Dia pasti akan memampukan kita. Mungkin kita sempat terpikir untuk mundur, tetapi mari kita yakin kembali, Tuhan tidak pernah lelah dan mundur untuk mengasihi dan mengajar kita. Tuhan akan memimpin kita setiap waktu, hari demi hari, untuk menjalani dan menyelesaikan pertandingan dan panggilan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Sentuhlah dan bukalah hati kami, sampai kami pada satu titik menyadari betul bahwa kami adalah orang yang bergantung penuh kepada Engkau ya Tuhan. Sebab dalam kebergantungan dan keberserahan diri kami kepada Engkau, kami akan menemukan kelegaan yang Kau janjikan itu. Kami akan menemukan ketenangan dan damai sejahtera sekalipun terjadi badai di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami untuk hal-hal yang akan terjadi sepanjang hari ini dan dalam kehidupan kami, hal-hal yang di luar kendali kami. Mohon belas kasih dan peneguhan daripada Engkau. Sampai kapanpun, Engkau tetap menggandeng tangan kami. Dan kami pun akan berjuang dan kekuatan dan kebergantungan kami pada Roh Kudus. Kami juga akan terus memegang tangan-Mu ya Tuhan, menyatakan kasih kami kepada Engkau, dan akan terus mengabdikan diri kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.